Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Salihah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Nah, Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 4 ya. Ananda Salihah silahkan menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Dan tidak lupa pula sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya kita harus dan wajib membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Langsung saja kita masuk ke materinya untuk hari ini. Tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, peranku di rumah. Allah telah menciptakan manusia secara sempurna beserta aturannya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Aturan-aturan tersebut memuat hak dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupan agar selamat hingga akhirat. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, kewajiban dan hak harus seimbang. Jika hak dan kewajiban seimbang, maka hidup akan nyaman, harmonis, dan bahagia. Contoh hak dan kewajiban di rumah. Hak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan sekitarnya. Setiap anak memiliki hak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan. Dan yang terakhir, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Sedangkan kewajiban, setiap anak wajib berbakti kepada orang tua. Setiap anak wajib membantu orang tua. Selanjutnya, setiap anak wajib belajar di rumah. Lalu, setiap anak wajib membahagiakan orang tua. Dan yang terakhir, setiap anak wajib menjaga nama baik keluarga. Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban di rumah. Setelah kita mempelajari tentang hak dan kewajiban, sekarang kita masuk kepada pembelajaran tentang kata tanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Ananda Salihah pasti pernah bertanya kan? Apalagi melihat kata atau kalimat tanya di dalam buku, di dalam koran, banyak sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kata tanya atau kalimat tanya ya. Ciri sebuah kalimat tanya adalah adanya tanda tanya. Nah, seperti ini simbolnya. Tanda tanya diletakkan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya dan isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh suatu jawaban atau informasi tentang suatu masalah atau keadaan tersebut atau keadaan yang ditanyakan. Berikut adalah macam-macam dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, perbuatan, keadaan, situasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok bahasan. Contoh, yang pertama, apa kewajiban seorang anak terhadap orang tua? Yang kedua, apa hak seorang anak di rumah? Nah, ini adalah kegunaan
kata tanya apa dan serta contoh kalimat kata tanya apa. Diawali dengan kata apa dan diakhiri dengan simbol tanya atau kata tanya ya. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan atau menanyakan orang. Contoh, siapa yang memberikan kasih sayang kepada anak? Yang kedua, siapa yang memiliki kewajiban membereskan tempat tidur? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh yang pertama, mengapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Yang kedua, mengapa Jono takut dimarahi ibu? Selanjutnya, kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, yang pertama, berapa jumlah kewajiban yang dilalaikan oleh Naila? Berapa harga sepatunya Naila? Dan selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian baik yang sedang berlangsung sebelum maupun telah terjadi. Contoh, kapan Naila bermain bola? Yang kedua, kapan Naila terbangun dari tidurnya? Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau kejelasan dari suatu hal. Contohnya, bagaimana perasaan Naila ketika pulang bermain di rumah temannya? Dan yang terakhir, kata tanya di, ke, dari, dan mana. Kata tanya di, ke, dari, dan mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Contoh, di mana Naila meletakkan tasnya? Yang kedua, dari mana saja Naila hingga pulang tidak tepat waktu? Nah, itu tadi adalah macam-macam ciri-ciri dan penjelasan tentang kata tanya atau kalimat tanya. Nah, berikut ini kita akan masuk ke pengertian kalimat saran. Setelah kita belajar tentang kalimat tanya, sekarang kita akan belajar kalimat saran ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi untuk seseorang. Memberikan saran kepada seseorang harus dengan adab yang baik seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi kita. Langkah-langkah membuat kalimat saran. Yang pertama, temukan permasalahan yang ada. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, buatlah kalimat saran dengan baik. Hindari kalimat yang menuduh atau menyindir. Yang keempat, sampaikan dengan cara yang baik, tidak teriak ataupun marah. Dan yang terakhir, saran atau nasihat tidak boleh disampaikan di depan umum atau khalayak ramai. Nah, maksudnya dari sini setidaknya harus berdua tetap muka face to face untuk menyampaikan kalimat saran atau saran kepada orang yang akan diberikan. Contoh kalimat saran yang pertama, ketika keluar rumah sebaiknya pamit terlebih dahulu kepada orang tuamu. Yang kedua, seharusnya kamu belajar lebih giat lagi agar nilaimu bisa meningkat. Dan yang terakhir, sebaiknya jangan menonton televisi terlalu dekat ya, karena radiasinya bisa menyebabkan mata kamu menjadi rusak. Nah, ini adalah contoh kalimat saran. Berbeda bukan dengan kalimat tanya, jika kalimat saran tidak diakhiri dengan tanda tanya. Sebaliknya, kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, kalimat saran hanya diakhiri dengan tanda titik saja.
Nah, sekian dulu pembahasan kita hari ini atau materi kita hari ini. Tugas Ananda Solihah berada di halaman 9 di kegiatan 3, membuat kalimat saran. Nah, di situ ada 5 pertanyaan ya, berdasarkan gambarnya Ananda Solihah pilih kalimat saran yang baik atau yang cocok pada gambarnya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Bye.